Jadi sehari sekali, sejumat sekali, atau sebulan sekali, jangan kamu takhirkan daripadanya. Jangan lewat daripada sebulan sekali. Ini enggak. Ya, nengok kitabnya apa? Triwulan. Dulu triwulan kan? Cawu. Ya, baru semester. Begawat itu. Setengah tahun sekali. Ini entah kapan lagi masuknya. Ya, enggak ada semester-semester ini kan? Kacau le bikin corona inilah. Kan gitu ya. Ada awal tahun katanya. Aduh ya Allah. Anak awak gadgetan aja. Bukan Quran lagi dipegang. Ya kan Bu, Pak? HP aja. Ngeri kita. Itu virus yang lebih ya mengkhawatirkan. Kenapa? Karena itu menguntungkan bagi operator-operator telekomunikasi. Cobalah ditanya untung nggak? Untung sekali pada masa pandemi corona ini. Ya, sebab anak-anak pantang habis paket, minta paket. Itu biar nggak jajan, asal paket. Ibu-ibu ribut juga paket sembako. Tapi ibu-ibu sana, ibu-ibu sini sejahtera, amin. Ustaz ini tahu aja, halah kayak nggak tahu. Ada nggak sih paket berasnya udah cemana-cemana? Tadi mana lah itu? Ya, ngasih paket yang jelek-jelek, baiklah. Jadi jangan dilebihkan. Mudah-mudahan jadi lembut hati kamu. Amin ya rabbal alamin. Itu jamnya di situ aja. Itu fana berarti jamnya. Baru setengah 10. 1 jam lagi. Ya. Jadi Anda puas, saya lemas. Jadi udah didoakan, jangan gak diaminkan ya. Itu. Jadi kok masih lah kareh, kadang tombu kareh, keras. Kan gitu ya. Ya itu. Ditawarkan sehari sekali, sejumat sekali, sebulan, jangan dilewatin. Tak ngaji, tak dibuka-buka, lewatlah. Keraslah hati. Awak buka pun masih keras, apa lagi dibuka? Hai anak Adam, jika kamu percaya akan pengajaran ini serta kamu amalkan akan dia, ini tengok titik beratnya ya. Kau yakin, kau percaya, kau amalkan, maka kamulah makhluk. Ini nggak cocok, nggak cocok kan? Masa kau percaya, kau amalkan, apa katanya? Maka kamulah makhluk yang kerugian. Kan nggak cocok. Masa udah percaya ngamalkan rugi pula. Inilah hati-hati perlunya guru itu. Makanya kenapa nggak ngaji lagi? Rugi ngaji. Kenapa? Ini dalilnya. Kitab Majmu' Musannafat. Hancur nggak? Itu makanya perlu guru nih. Iya. Mana? Ayo, mana lewat? Iya, ini pilihan. Samanya sama yang baru? Iya. Sopir lintas dibiarkan aja lewat. Hai anak Adam, jika kamu percaya akan pengajaran ini serta kamu amalkan akan dia, maka kamulah hamba Allah yang pilihan. Betul ini. Itulah manusia, nampak manusianya. Jadi kalau kayak gitu, apa sih lah? Nampak manusianya saya bilang. Itu dia. Jadi karena yang ngajar ini masih manusia ya. Namanya anak Adam. Dan jika kamu, apa itu bacaannya? Mungkar. Nanti yang itu apa? Dalam kuburan itu. Mungkar nakir. Mungkir. Mungkir itu apa? Mengingkari. Jangan mungkar. Mungkar yang diingkari. Dan jika kamu mungkir akan dia dan tiada kamu amalkan akan dia,
maka kamulah makhluk yang kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan jikalau ada kamu hafal 1000 kitab sekalipun, ada mau hafal Quran, hafal hadis, tapi nggak diamalkan, rugi lah itu. Na'udzubillah. Jadi ini tidak menghakimi orang ya. Mungkin kita tertengok, kita katanya begini, katanya begitu. Sudahlah, ya Allah, itu saya tahu, atau kata orang begini-begini, kok amalnya menyalahi syariat, ya, kok perbuatannya mungkar, maksiatnya nampak, jalan terus. Lindungi aku ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Nah, dulu kali, masih ingat saya, kecil lagi, tapi udah berakal. Tenampak saya lah, guru ngaji ini main judi. Dia ngajar-ngajar malam, alif-alif Quran. Besi apalah? Gelanggang. Saya ingat lagi saya. Ya, di belakang dekat kuburan ada pohon rambutan dekat rumah itu. Saya bayangkan, terbayang kali di pikiran saya. Namanya anak-anak kami main-main kan di pohon rambutan. Ingatlah si dia itu, ya. Mudah-mudahan nggak kumat lagi lah. Main judi. Nah, jadi jangan kita kutuk, jangan. Ya. Jadi sufi itu begitu. Mungkin dari itu Allah ingin mengingatkan kita. Kau tengok, itu orang yang begini-begini aja bisa tergelincir. Kau, kita, apa yang mau disombongkan? Lebih berpotensi ditakutkan. Maka bersyukurlah ya Allah, aku nggak begini-begini, jauhkan dari itu. Tapi dia Allah, dia itu hambamu, saudaraku ya Allah seiman, sakidah, sadarkan. Begitu. Ya, jangan diceritakan kemana-mana. Atau diceritakan untuk pengajaran, jangan disebutkan misternya. Allah yang agak-agak berjenggot tuh, tobal apa tipis? Udahlah, mengarah itu agak-agak mancung. Udahlah. Keretanya ini ya udahlah itu. Jangan. Dan barang siapa berkehendak kemenangan dalam dunia dan dalam akhirat, maka hendaklah menaruh akan kitab ini serta melazimkan menilik ke dalamnya, karena adalah kitab ini beberapa pengajaran. Ya, banyak pengajaran sampai 40 atau berapa nanti. Nah, jadi ini nanti jangan kaget. Main bat lah ini. Mungkin dilus, tapi mungkin sekali-kali ya ditinju, Pak. Ada bahasa tayang di sini. Tayang kan. Kata anak-anak sekarang, mana di televisi mana? Ditayangkan di televisi mana, Pak? Padahal Wak itu bahasa lama ya kan. Tayang kan. Wak tayangan di mana? Ya kan? Pikirnya infotainment. Ya kan? Bahasa lama. Ya. Ada anak sekarang bilik pun tak tahu bilik. Maka pengajaran yang pertama, berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, tercengang aku. Ini kan. Jadi Allah kaget. Kan nggak bisa. Ya, kayak gini mau dipaksa. Oh iyalah, kalau tercengang itu berarti bermuka, dari mukanya nampak. Hati-hati. Banyak sekali hadis-hadis mutasyabihat itu ngeri kalau dipahami secara lahiriah. Allah menjejakkan kaki kanannya ke neraka. Itu ada di hadis-hadis di kitab tafsir Ibnu Katsir. Kan ngeri kan? Jadi kaki kirinya nganggur. Itu udah. Ya, udahlah, Allah bilang gitu, yakin nih. Dah, tak tahu kita cemana pengertiannya, udah imani. Tapi jangan dibilang kaki Allah tuh sebelah kanan, sebelah kirinya nanti. Kan gitu ya. Jadi Allah berfirman, tercengang aku, heran ya, bagi barang siapa yakin ia akan mati, betapa bersuka-suka ia. Yakinnya mati kita, asik nak bersuka-suka saja. Itulah kesana saya suka. Iya kan?
Jadi apa? Bukan tak boleh bersenang-senang. Ingat-ingat, nak mati kita. Jadi ditakutkan bersuka-suka itu melalaikan. Itunya. Kalau memang suka apa? Memandang kebesaran Allah. Ya. Sudah sanggup hatinya memandang itu semua nampak. Ya Allah, ma Allah, keagungan Allah, hebatullah. Senang aja dia. Tak ada susahnya. Tapi gimana? Ya, mendapat derajat seperti itu adalah latihannya, mujahadahnya, muraqabahnya. Jadi nanti baru mukasyafah. Awak sama diri awak aja pun tak tahu kita pemalas, ya kan? Yang pelit lah, yang sombong lah, yang hasad lah. Tahu dulu itu. Baru nampak tuh. Ini awak nak bercermin. Cermin penuh dengan bintik-bintik. Masih nampak ada bening-beningnya. Jelas? Enggak. Apalagi sudah penuh itu debu, kotoran. Nak bercermin, tak nampak lagi. Itulah dengan hati. Kita mau dekat sama Allah. Mau bening. Ya, mau merasakan kehebatan, kemahabesaran Allah. Tapi yang kita senangkan itu bukan nikmat Allah, bukan kekuasaan Allah. Mau mati. Jangan bersenang-senang saja yang sifatnya duniawiyah. Itu ada angka 1. Ya kan? Qauluhu tercengang-cengang aku artinya ya bahasa ajib biasanya gitu. Ujub dan heran. Ya. Jadi terperanjat kalau bahasa kita, kaget gitu ya. Hambaku, ya kau kok asik bersenang-senang saja. Mau mati kau. Bikin persiapan. Dan tercengang-cengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akan hisab. Yakni kira-kira perhitungan. Pada hari kiamat. Maka betapa menghimpunkan ia akan harta. Pak, Bu, mulai besok diperjualilah harta itu ya, Bu. Ya, Pak ya. Udah ngaji nih. Ya, tak boleh berharta. Apa? Bikin terkejut Tuhan. Kan gitu ya. Jadi apa? Bukan ini aset tomak. Serakah. Aset itu saja dikumpulinya. Maghribnya nak ke Isya. Lewat pun tahajud nanti sekalian. Ya, usolli fardal maghribi. 3 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala jam 12 malam. Ya, hati-hati. Bapak, Ibu, ya, penyakit tuh bukan sama orang awam aja. Saya gini, dicontoh ke saya. Saya di belakang rumah, nengok-nengok lah bersihin adalah kebun. Tahu berapa hektar? Ya, adalah sedikit. Ya, nyari-nyari keringat. Itu setan tuh pandai, pintar. Kerja sama dia, sama nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu. Masjid sana. Setengah jam lagi zuhur. Kan nawar itu kan? Terus putar kaset masjid kedua. Masjid sana. 20 menit lagi. Akhirnya apa? Masjid ketiga udah tinggal 10 menit. Sampai rumah. Mandi gitu, mandi udah azan. Apa? Udahlah. Ya, cepet-cepet lah. Akhirnya apa? Nggak bisa qobliyah di rumah, nggak bisa qobliyah di masjid. Akhirnya qobliyahnya setelah zuhur. Untung kan masih jangan kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu. Minta ampun. Besok-besok takutnya zuhurnya pun kepotong. Udah 3 rakaat orang awak baru takbir, masbuk. Padahal sebelum punya pohon jambu. Sebelum punya pohon ubi, sebelum punya pohon padi, awak tepat waktu bisa qobliyah pun di musola, ya, di masjid. Kenapa setelah ada ini itu kok hati-hati? Itu yang belum apalagi TT. Paham kan, Bu? Itulah tadi kaji. Jadi sadari itu. Bikin Allah tercengang. Masih ngumpulkan saja. Padahal nanti akan dihisap oleh Allah.
Dan tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akan kubur, maka betapa tertawa-tawa ia. Kan senang kita kan nengok Parto, nengok Sule ya kan. Itu mutlak sia-sia, bahkan haram. Ya, tapi itu TikTok, ya anak saya marah-marah tuh nengok TikTok tuh. Ya, jadi apa? Dia akan nyari. Naudzubillah. Jadi tertawa. Yang boleh itu apa? Senyum. Tertawa pun jangan terbahak-bahak dan jangan sering-sering. Artinya yang memang itu keseharian itu senyum, tabassum. Nabi tertawa, ia sekedar napak gigi, nggak ada suara. Saking lucunya itu, Bun. Kalau tidak Nabi senyum. Pokoha tidak, dohika iya. Tapi kalau di Quran, falyabhaku qalilan wal yabku katsira. Jadi kalau di Quran itu dohika tertawa. Tapi apa? Sedikitkan kata Allah. Allah itu langsung. Wal yabku katsira. Banyak kalian menangis. Terbukti apa? Termasuklah kita yang ngaji tasawuf nih, lebih banyak kita tertawa daripada menangis. Sedikit cerita menangis yang teringat di pikiran saya. Pernah almarhum Ustaz Arifin Ilham, dia menceritakan tentang gurunya. Ngasih makan nangis, ya, ngasih makan ikan nangis, ngasih makan ayam nangis. Sering ditengok sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Ya, jadi penasaran, ayah, kenapalah ya engkau demikian? Sering kali menangis. Apa jawaban gurunya? Tenampakkulah Allah yang berbuat itu. Tentu hati ya. Ini cerita hati. Nangis dia. Ternampaknya kuasa Allah itu, kehebatan Allah itu menggerakkan makhluknya untuk menikmati makanan itu. Nangis dia. Ya. Nah, ini harus kita sadari juga. Nah, kita ngaji tasawuf ini masih banyak kekeh. Menangisnya kapan? Mudah-mudahan nanti ada ya bisa kita menangis. Paling tidak apa? Ikut majelis-majelis yang memang menangis. Itulah latihan. Mohon maaf, saya keras terhadap ustaz-ustaz yang hanya kekeh saja. Jadi pulang pun jadi orang gila. Kekeh. Sampai rumah tuh senyum, di kamar mandi, di kamar mau tidur senyum. Ya, kenapa? Itulah pengaruh itu tadi. Sampai dulu ada mubalik itu, orang udah diam, dia yang kekeh. Udah diam semua. Pendengarnya dia kekeh sendirian, masya Allah, naudzubillah. Itu saya nyaksikan, naudzubillah. Nah, jadi ya ini nasihat. Ini pukulan ya, agak berat sedikit ya, Ibu ya. Nah, jangan nengok lawak banyak-banyak, Bu. Nah, jadi kalau dulu ada muhasabah, agima, bagus itu ikutin. Ya. Nah, jadi buka YouTube yang seperti itu. Ya. Jadi, dan tercengang aku barang siapa yang yakin ia akan fana, itu dia. Tertawa, dan ujub lah ya. Dan ujublah aku, yakni heranlah aku bagi barang siapa yang yakin ia akan akhirat, maka betapa bersenang-senang ia di dalam dunia. Nah, jadi yakin kita semua. Jadi saya bilang gini, wisata religi, ya, bawa pengajian kan ke sana sini, apa di situ banyak maksiat kok. Maka saya nggak seneng kalau ke gunung-gunung, saya nggak seneng. Ya, pengelolanya kafir, banyak pondok-pondok entah apa, ya, nggak jelas. Nah, tapi kalau memang punya orang Islam ya nggak ada masalah. Jadi saya bilang gini, kita mau wisata religi, yuk
kita dari gang ke gang. Kita tengok orang yang payah makan. Orang yang nggak mampu ngasih bantuan. Itu wisata religi sebenarnya. Jauh-jauh ke sana ngabisin duit banyak. Orang di sekitar kita payah makan. Kita biarkan. Saya Bapak Ibu pernah diamanahi uang sama orang yang mampu lah. Ini tuh anak yatim, ini tuh ini. Saya kasihkanlah pada ibu-ibu yang sudah tua lah, 60 tahun ke atas kayaknya. Nangis terseduh-seduh dia. Berterima kasih berulang kali dia. Nah, itu melembutkan hati. Ya Allah, kita pun bisa nangis, paling nggak hati kita nangis. Ya melihat seperti itu. Ternyata beginilah penderitaan. Ya, orang-orang yang tak terjangkau, yang katanya ada program ini, program itu. Ya, kalau memang itu memang betul, nggak usah pakai kali surat ini, surat itu. Yakin. Ya, tapi itulah. Ya, banyak kali kelah-kelahnya. Yang bikin kalah itu apa? Ya pegawainya, petugasnya. Na'udzubillah. Dan tercengang aku barang siapa yang yakin ia akan fana dunia dan hilangnya, ya binasa dunia ini, yakin dia, maka betapa ia mengambil ketetapan dalam dunia. Kan banyak ya. Seolah-olah nggak mati. Padahal mati itu pasti. Dan ini hari akhir zaman. Yang kata Nabi dalam satu riwayat, banyak orang mati mautul fuja'ah. Mati tiba-tiba. Ya, tadi barusan jumpa. Ya, tadi cerita-cerita. Tadi sekarang mati. Jadi satu aja kita minta apa? Mau tiba-tiba, mau nggak tiba-tiba, husnul. Nah, itu dia. Itu sepakat kita. Tapi ditakutkan pas lalai kita. Itunya. Dan tercengang aku bagi barang siapa alim dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Na'udzubillah. Ya, alim dengan lidahnya. Oh, paten orator. Menyampaikan orang, tercengang orang, memberikan jempol orang, memberikan tepuk tangan. Alim dengan lidahnya. Tapi jahil dengan hatinya. Na'udzubillah. Nah, ini kayak gini, kita tabrakkan ke kita. Aku lah itu. Saya lah itu. Coba dengan lidah kita. Alim enggak? Dengan aib orang lain. Dengan kesalahan orang lain. Alim kita. Tapi dengan kita, maka kata Imam Ghazali, ya, cari. Untuk memperbaiki diri, cari. Pertama guru. Guru yang sejati. Tembus pandangnya bukan karena jin. Allah memberikan basirah kepada guru tersebut, bisa tahu setelan hati kita. Diberi pandangan mata batin yang tajam. Ini kau gini, ini kau gini. Tapi betul-betul itu ada di sufi yang cocok dengan ya syariat. Ya, tembus guru itu. Muridnya diarahkan begini. Kalau dulu begitu, jangan kau zikir dulu begini. Pelajari dulu ini. Sekarang belum apa-apa, la ilaha illallah. Oh, udah apa? Khalifah. Jadi sama aja bersolok cari gelar. Apa bedanya dengan mahasiswa? Ya kan? Khalifah anu. Kenapa? Karena sudah khalifah bisa nyolokkan orang. Nah, itunya salah. Kalau itunya pula dicari salah. Apalah itu? Ya. Masuk surga? Belum tentu kan? Mau cari khalifah, ke bandar khalifah lah. Kata Bengnya kan, tempat kami pun bandar khalifah juga. Ya, tetangga Tombung bandar khalifah. Nah, jadi kita tabrakkanlah ini. Alim kita, lidah kita, tapi jahil kita dengan hati kita. Dan tercenganglah aku bagi barang siapa bimbang ia. Nah, ini hati-hati apa? Bimbang. Bimbang di sini apa? Ragu. Sibuk, masyghul, sibuk. Ini sangat-sangat benar sekali. Diingatkan ini. Dan tercenganglah aku bagi barang siapa yang bimbang, sibuk dia dengan keaiban, cocoknya bah itu. Keaiban manusia, padahal lupa ia akan keaiban dirinya. Kena kan? Kono kan? Kono lah. Kena kali, Bud.
Nah, ini mulailah ditunjang apa nih ha? Nah. Dan tercenganglah aku bagi orang yang bersuci ia dengan air pada zahir jua, padahal ia tiada menyuci akan hatinya. Apa penyuci hati? Ya, istighfar, zikir, salawat, itu penyuci hati. Tiap hari berwudu kita. Apalagi ada corona, mana-mana air. Kan gitu ya, walaupun musim banjir tetap ada air. Jadi tetap disediakan. Kan gitu ya. Kenapa? Banyak orang nggak bersuci hatinya. Takut sama corona, lupa sama yang bikin corona. Kan gitu ya. Nah, jadi usah takut, ayo paten ini dah. Hari itu di gulung juga ini? Enggak ada, paten. Ya. Nah, bagus, punya kami setengah bulan aja. Habis itu orang tua kena AC, kena marmer. Iya. Apa lagi? Bentang lagi. Nah, setengah bulan aja. Nggak ada itu. Ya. Mana-mana survei ada orang ke masjid kena corona. Ya, mana-mana coba. Ya. Nah itu. Kalau memang betul itu di Wuhan hari itu, buktinya ya dia orang kiblatnya ke sana, dia ke sana. Kan nggak tahu berarti dia kan. Berbondong-bondong. Kalau memang itu dalam rangka berlindung kepada Allah dari corona, paten lah itu. Kenapa itu nggak kita tiru? Ya. Saya nggak ada peri-peri ke masjid. Saya tengoklah yang ini, yang itu, sebulan, ada 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah itu. Saya tengok adanya keluar dia juga, tak bermasker, keluar juga nya. Tapi ke masjid nggak bisa. Ajab. Na'udzubillah. Hati-hati. Jadi itu nggak suci hatinya. Ya, bukan nantang kita sama corona, bukan. Ya, lebih ditakutkan sama makhluk Allah daripada penciptanya Allah. Ya. Nah, ini dipaskan nanti biar gak ada tanya jawab lagi. Nah, dan tercenganglah aku bagi orang yang mengetahui akan bahasanya Allah Ta'ala itu amat melihat ia kepadanya. Yakin Allah melihat kepada kita, Allah basir, maka betapa ia durhaka akan dia. Ini kan belum masuk kan? Belum masuk ke hati kan? Kita kaji juga sama basor ya kan? Apa? Gak ada CCTV kok. Cuman kita berdua kok. Jangan cerita-cerita ya. Diingatkan. Ini kan nyambung ke tauhid ini. Ngaji sifat 20. Dikurang-kurangi. Ya Pak? Pemaknaannya dalam hati. Dan tercenganglah aku bagi orang yang mengetahui ia akan bahasanya dirinya itu lagi akan mati. Padahal seorang dirinya yakin kita kan mau mati kan. Sendirian kan. Biar apa nanti didatangi malaikat. Ya. Kalau rame-rame kan segan juga malaikat tuh. Udah tumpuk jadi satu. Ada kayak gitu. Kalau ada yang bikin kayak gitu, misalnya kata malaikat, mak, jiper aku. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Ya. Masing-masingnya itu udah alamnya beda. Ini karena apa? Matinya massal. Ya, samping-sampingan. Jadi kalau ini didatangin, yang sebelah enggak. Ada kajian malaikat tersendiri nanti. Kan gitu ya. Jadi masing-masing udah. Jadi padahal seorang, maka betapa berjinak-jinak ia dengan segala manusia, tiada dengan Tuhan. Jadi kayaknya gini, itu gini, dengan segala manusia, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu dia itu. Jadi manusia itu komanya situ atau titik. Ya, tiadanya itu ke depan. Ya. Jadi tercenganglah aku bagi orang yang mengetahui ia akan bahasanya dirinya itu lagi akan mati, padahal seorang dirinya dan masuk kubur ia, padahal seorang, maka betapa berjinak-jinak ia dengan segala manusia. Kan kita masih akrab-akrab kan? Apa? Na'udzubillah, ada yang jilat lagi. Mau masuk kuburnya sendiriannya, yang kita jilat tuh, dia pun tak mana? Ya kan? Seandainya ini nggak mikir.
hati-hati ya, hati-hati. Nah, jadi kalau ada pil ini, pil itu, nggak usah jilat-jilat lah. Nah, apalagi udah diustadkan. Ya, kisruh umat. Kalau saya, insya Allah ini, ya rata-rata mungkin dulu Prabowo ya. Tapi saya tak peduli mau Jokowi, seandainya Prabowo pun jadi presiden, tak peduli. Ya, gimbal kalau salah. Ingatkan, afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanin jair. Seafdal jihad, kalimat yang benar dihadapkan kepada pemimpin yang zalim. Kalau saya nggak peduli. SBY dulu saya kritisi tentang apa? Dikurangi ratu narkoba dari Australia, kurang, akhirnya bebas. Ya, saya berteriak. Dan gitu ya. Narkoba di mana-mana. Sehari mati orang 50 di Indonesia. Kenapa nggak teriak? Karena udah kebanyakan. Ya, dan narkoba itu ATM bagi orang-orang tertentu. Ya kan? Mesin duit. Nah, tahulah kita. Naudzubillah. Jadi seandainya ini kurir dia berjinak-jinak dengan agen besarnya. Ya begitu, dia berjinak-jinak dengan aparat yang nggak beres. Mati dia sendirian. Mati si aparat itu sendiriannya, tinggal dia. Polisi atau aparat tadi sendirian juga. Apa mau dijilat-jilat kayak itu, dijinak-jinakin? Jangan. Kalau mau berjinak-jinak dengan hamba Allah yang soleh-soleh, bukan yang salah-salah. Nah, tiada Tuhan melainkan Allah. Padahal sebenarnya lah. Ya, Allah Tuhan yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia. Bermula Muhammad itu hambaku dan Rasul. Jadi sampai di sini